Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pragmatik tentang deiksis. Definisi dari deiksis. Menurut Purwo, deiksis adalah sebuah kata yang dikatakan bersifat deiksis apabila berganti-ganti, tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara, dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya, kata saya, sini, sekarang. Lyons memberi pengertian bahwa deiksis berasal dari kata Yunani yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Hal ini telah menjadi istilah teknis dalam teori tata bahasa untuk menangani ciri-ciri penentuan bahasa yang berhubungan dengan watak dan tempat ujaran. Menurut Pereira, deiksis adalah kata atau frasa yang menghubungkan langsung ujaran kepada sebuah tempat, waktu, orang atau pesona. Kata yang bersifat deiksis mempunyai rujukan yang berbeda-beda dan berganti-ganti bergantung pada siapa pembicaranya, waktu, dan tempat sebuah ujaran berlangsung. Menurut Alwi, deiksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang dapat ditafsirkan acuannya menurut situasi pembicara. Kata atau konstruksi seperti itu bersifat deiksis. Senada dengan pendapat tersebut, deiksis adalah kata yang mempunyai acuan dapat diidentifikasi melalui pembicara, waktu, dan tempat diucapkan tuturan tersebut. Jadi, suatu kata atau kalimat itu mempunyai makna deiksis apabila salah satu segi kata atau kalimat tersebut berganti karena pergantian konteks. Makna dari kata atau kalimat yang bersifat deiksis disesuaikan dengan konteks, artinya makna tersebut berubah bila konteksnya berubah. Berdasarkan beberapa batasan deiksis, dapat disimpulkan bahwa deiksis adalah kata yang memiliki referen atau acuan yang berubah-ubah atau berganti-ganti bergantung dari pembicara saat mengutarakan ujaran tersebut dan dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang terjadi saat tuturan berlangsung. Dengan kata lain, sebuah kata dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicara. Jenis-jenis deiksis: deiksis pesona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis sosial, dan juga deiksis wacana. Deiksis wacana. Dalam deiksis wacana, ungkapan linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang lebih luas, baik teks tertulis maupun teks lisan, tempat terjadinya ungkapan-ungkapan tersebut. Bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan merujuk pada wacana, anafora, atau disebutkan terlebih dahulu, contohnya yang pertama, berikut ini, dan lain-lain, dan juga katafora, atau disebutkan kemudian atau setelahnya, contohnya, tersebut, demikian, dan lain-lain. Contoh deiksis wacana. Paman datang dari desa kemarin dengan membawa hasil palawijanya. Karena aromanya yang khas, mangga itu banyak terjual di pasar. Katanya dalam contoh pertama menunjukkan anafora, sedangkan katanya dalam contoh kedua menunjukkan katafora. Keduanya merupakan sama-sama contoh dari deiksis wacana. Deiksis sosial. Deiksis sosial mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antar partisipan yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Deiksis ini menyebabkan adanya kesopanan berbahasa. Contoh penggunaan deiksis sosial. Saya harap Pak Haji memenuhi undangan saya. Bisakah saya menemui Ibu nanti? Kata Pak Haji dan juga kata Ibu dalam kedua contoh ini merupakan contoh penggunaan dari deiksis sosial. Baik teman-teman, kenalkan nama saya Ahmad Firdaus dengan NIM 211420057. Di sini saya akan melanjutkan terkait jenis-jenis deiksis yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah deiksis persona.
deiksis persona ini merupakan deiksis yang menunjukkan diri dari penutur. Jika penutur sedang berbicara, maka penutur tersebut mendapatkan peran sebagai persona pertama. Lalu pihak yang mendengar tuturan tersebut maka dianggap sebagai persona kedua. Kemudian orang yang tidak hadir dalam tempat terjadinya pembicaraan tersebut disebut sebagai persona ketiga. Selanjutnya adalah kata ganti persona pertama dan kedua rujukannya bersifat eksofora. Namun apabila rujukan persona pertama dan kedua dijadikan sebagai endofora, maka kalimatnya harus diubah, yang awalnya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini jelaskan terkait contoh ya, contoh deiksis persona. Yang pertama itu saya pergi ke sekolah pagi hari. Nah, di mana yang dirujuk sebagai deiksis personanya, yaitu dari kata saya. Itu merupakan persona pertama. Selanjutnya di contoh kedua, kamu mau pergi kemana nanti malam. Nah, di struktur kalimat tersebut yang menjadikan deiksis personanya itu di kata pertama ya, yaitu kamu, yang dimana menyebut sebagai persona kedua. Selanjutnya contoh ketiga itu ada kita sudah sampai di tujuan akhir rekreasi liburan musim panas tahun ini. Nah, deiksis personanya itu di kata kita ya teman-teman. Selanjutnya adalah deiksis tempat. Deiksis tempat menurut Agustina 1995 dalam halaman 45 menjelaskan deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi, ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa bahasa itu. Maknanya apa? Maknanya deiksis tempat ini ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta pada peristiwa bahasa. Dalam berbahasa orang akan membedakan antara di sini, di situ, dan di sana. Lalu Purwo 1984 dalam halaman 37 mengistilahkan deiksis tempat menjadi deiksis ruang dan lebih banyak menggunakan kata penunjuk seperti dekat, jauh, tinggi, pendek, kanan, kiri, dan di depan. Nah, contoh deiksis tempat ini adalah berikut ini. Yang pertama itu di sini kau dan aku. Nah, dari kata di sini itu merupakan deiksis yang menunjukkan suatu tempat, gitu ya. Terus daerah itu cukup jauh dari sini. Nah, di mana yang dijadikan kata yang menunjukkan sebagai deiksis tempat? Itu dari kata jauh. Oke, selanjutnya adalah deiksis waktu. Nah, deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari aktu sesuatu ungkapan yang dibuat. Nah, misalnya deiksis dalam wujud kata maupun frasa, yaitu kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, atau pada suatu hari. Nah, contoh deiksis waktu itu misalnya yang pertama, tugas mingguan pada semester ini cukup menantang. Nah, di mana kata yang menunjukkan sebagai deiksis waktu, yaitu pada semester ini. Semester, bukan terhadap mingguan, karena mingguan itu menjadi kata yang terikat dengan kata sebelumnya, itu kata tugas mingguan, jadi itu jadikan sebagai subjek. Nah, selanjutnya contoh kedua itu saya hari ini tidak masuk kuliah dikarenakan sedang sakit. Nah, di mana kata yang menunjukkan sebagai deiksis waktu, yaitu di pada kata atau frasa hari ini. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan.